billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qulna dakhulu hadhil qaryah faqulu minha haitsu syi'tum ragadan wa dakhulul bab sujjada wa qulu hitatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Dan ingatlah ketika kamu berfirman, masuklah ke negeri ini Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan nambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Termasuk tipu daya dan makar setan, yaitu perkataan yang batil, pendapat-pendapat yang rendah, dan khayalan-khayalan yang bertentangan. Semuanya itu merupakan pemikiran sampah serta buih tak berguna yang dituangkan oleh hati yang gelap dan penuh keraguan yang menyamakan antara yang hak dengan yang batil, yang salah dengan yang benar. Di antara tipu daya setan ialah apa yang dilakukan terhadap Bani Israel. Padahal mereka bersama Nabi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, masuklah ke negeri ini, yaitu Baitul Maqdis. Menurut As-Saudi dan Ibnu Abbas bahwa pintu yang dimaksud adalah salah satu pintu gerbang negeri Baitul Maqdis. Kata Ibnu Abbas, makna sujud pada ayat ini adalah membungkuk, sujjadan. Karena makna dasar kata sujud adalah membungkuk kepada orang yang dianggap terhormat. Maka setiap orang yang membungkuk kepada sesuatu sebagai penghormatan disebut orang yang sujud. Selanjutnya dikatakan kepada mereka, katakanlah, bebaskanlah kami. Menurut Al-Hasan, Qatadah, dan Atha, maksudnya, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Namun menurut Ikrimah dan lain-lain, maksudnya, katakanlah, la ilaha illallah. Seakan-akan yang berpendapat demikian memandang bahwa kalimat yang dapat membebaskan dosa-dosa itu adalah kalimat tauhid. Sementara Ibnu Abbas maksud ayat itu bahwa mereka diperintahkan untuk beristighfar, astagfirullah, 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 wa atub ilaih. Dan dengan demikian, mengacu kepada kedua penjelasan di atas, mereka diperintahkan masuk, menunjukkan makna diperintahkan bertauhid dan beristighfar. Hal itu menjadi jaminan diampuninya dosa-dosa mereka. Kemudian setan memperdayai mereka dengan istilah makar. Jadi makar bukan hanya manusia aja, setan juga bisa berlaku makar. Boleh jadi manusia yang ikutin setan. Sehingga mereka mengganti perkataan tersebut dengan perkataan lain yang tidak diperintahkan. Bahkan menggantinya. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, dikatakan kepada Bani Israel, masuklah kalian ke dalam pintu gerbang sambil sujud dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa. Namun mereka menukarnya dan masuk sambil merayap di atas pantat mereka sambil berkata, hintah, hintah, buah gandum. Mereka telah mengganti perkataan dan perbuatan yang diperintahkan kepada mereka secara bersamaan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan malapetaka dari langit kepada mereka. Apa itu penyakitnya? At-ta'un atau sejenis kolera. Nah, kolera itu ciri-cirinya ada bintik-bintik hitam keluar dari belakang telinga, leher. Kemudian awalnya itu muncul di ketiak nih, di ketek. Jadi begitu ketek warna hitam itu tanda-tanda adanya kolera. Nah, kolera menurut hadis riwayat Muslim dari Abu Anas Majid Sahih At-Tabi An-Nabawi Fiddau Kitabi wa As-Sunati wa Aqwali As-Salafi. Rasul bersabda, Ta'un, kolera adalah semacam azab, siksaan yang diturunkan Allah kepada Bani Israel atau kepada umat yang sebelum kamu. Maka apabila kamu mendengar penyakit ta'un terjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datang ke negeri itu. Nah, iya benar. Karena kalau misalkan kita datang ya kena penyakit. Logis.
Juga kalau misalkan kita berada di satu negeri itu yang terjangkit virus, kita nggak boleh keluar, khawatir nyebar virus ke negeri tetangga. Kayak virus itu cacar monyet. Udah, kita nggak usah sana. Fokus, yaitu penyakit taun. Penyakit taun atau kolera berupa infeksi dan pembengkakan yang mengakibatkan kondisi suhu badan meningkat tajam dan sakit menyiksa. Biasanya di sekitar infeksi itu berwarna hitam atau kebiru-biruan dan biasanya pertama kali muncul di ketiak, belakang telinga, hidung, dan di lipatan kulit karena kegemukan. Penyakit ini biasanya merupakan wabah dan menular, menjalar di wilayah yang memang sudah terjangkit penyakit. Nah, apa yang ada di tampilan layar ini adalah sejenis apa bisa dibilang nifak. Nifak itu asal katanya adalah nafako yunafiku, nifakon. Kalau diambil dari kata an-nifak, nafiqo, nifak secara etimologi berarti salah satu lubang tempat keluarnya yarbu. Yarbu itu sejenis hewan melata. Tikus dia sering masuk lubang, keluar lubang. Kalau lubang satu, keluar lubang yang lain. Itu yarbu. Dimana jika ia dicari dari lubang yang satu, maka ia akan keluar. Nah, itu deh. Dikatakan pula ia berasal dari kata nafak, yaitu lubang, tempat bersembunyi. Nifak menurut syara terminologi berarti menampakkan keislaman dan kebaikan, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Dinamakan demikian karena dia masuk pada syariat dari satu pintu dan keluar pintu yang lain. Karena itu Allah memperingatkan dengan firman-Nya, Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Hum fasik, yaitu mereka adalah orang-orang yang keluar dari syariat. Menurut Hafiz Ibnu Katsir, mereka adalah orang-orang yang keluar dari jalan kebenaran, masuk ke jalan kesesatan. Nifak ini ada macam-macamnya nih. Jenis nifak ada dua jenis, nifak at-tiqa dan nifak amali. Nifak i'tiqadi artinya keyakinan, yaitu nifak besar, di mana para pelakunya itu menampakkan keislamannya, tetapi menyembunyikan kekufuran. Nah, jenis nifak ini menjadikan pelakunya keluar dari agama dan dia berada di dalam kerak neraka. Allah menyifati para pelaku nifak ini dengan berbagai kejahatan, seperti kufur, ketiadaan iman, mengolok-olok dan mencaci agama dan pemeluknya, serta kecenderungan pada musuh-musuh untuk bergabung dengan mereka dalam memusuhi Islam. Orang-orang munafik jenis ini senantiasa ada pada setiap zaman, lebih-lebih ketika tampak kekuatan Islam dan mereka tidak mampu membendungnya secara lahir. Dalam keadaan seperti itu, mereka masuk ke dalam agama Islam untuk melakukan tipu daya terhadap agama dan pemeluknya secara sembunyi-sembunyi, juga agar mereka bisa hidup bersama umat Islam dan mereka merasa tenang dalam hal jiwa dan harta benda mereka. Karena itu, seorang munafik menampakkan keimanannya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan hari akhir. Tetapi dalam batinnya, mereka terlepas diri dari semua itu dan mendustakannya. Nifak jenis ini ada 4 macam. Yang pertama, mendustakan Rasul, yaitu mendustakan akan hadirnya Rasul sebagai pembawa risalah terakhir. Nah, dia nggak percaya tuh, tapi di depan orang banyak dia mengatakan saya percaya, tapi batinnya tidak. Itu nifak i'tiqad. Kedua, membenci Rasul atau membenci sebagian apa yang beliau bawa. Apa yang beliau bawa itu seperti sunnah-sunnahnya. Nah, maka barang siapa yang tidak mengikuti sunnahnya, maka ia bukan golonganku, kata Nabi itu. Ketiga, merasa gembira dengan kemunduran agama Islam. Nah, ini ngeri ini. Keempat, tidak senang dengan kemenangan Islam. Yang kedua adalah nifak amali. Nifak amali yaitu
melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik, tetapi masih tetap ada iman di dalam hati. Nifak jenis ini tidak mengeluarkannya dari agama, tetapi merupakan wasilah perantara kepada yang demikian. Pelakunya berada dalam iman dan nifak, yaitu jika perbuatan nifaknya banyak, maka akan bisa menjadi sebab terjerumusnya dia ke dalam nifak sesungguhnya, itu i'tiqad. Ada 4 hal yang jika terdapat pada diri seorang, maka ia menjadi seorang munafik sejati. Dan jika terdapat padanya salah satu dari sifat tersebut, maka ia memiliki satu karakter kemunafikan hingga ia meninggalkannya. Apa itu antaranya? Waman kataba, jika ia dipercaya, ia berkhianat. Kedua, jika ia berbicara, ia berdusta. Jika ia berjanji, ia mengingkari. Jika bertengkar, ia melewati batas. Terkadang pada diri seorang hamba terkumpul kebiasaan-kebiasaan baik dan kebiasaan buruk, perbuatan iman dan perbuatan kufur dan nifak. Karena itu, ia mendapatkan pahala dan siksa sesuai konsekuensi dari apa yang ia lakukan, seperti malas dalam sholat berjamaah di masjid. Ini adalah di antara sifat orang-orang yang munafik. Ciri munafik itu sederhana. Banyak ulama yang bilang tuh, kalau nggak sholat subuh berjamaah itu ciri-ciri orang munafik tuh. Coba aja gitu. Sifat nifak adalah sesuatu yang buruk dan sangat berbahaya, sehingga para sahabat radhiyallahu anhum begitu sangat takutnya kalau dirinya terjerumus ke dalam nifak. Ibnu Abi Mulaika rahimahullah berkata, aku bertemu dengan 30 sahabat Rasul. Mereka semua takut kalau ada nifak dalam dirinya. Perbedaan nifak besar dan nifak kecil. Yang pertama adalah nifak besar itu mengeluarkan pelaku dari agama. Dengan nifak kecil tidak mengeluarkannya. Nifak besar adalah berbeda yang lahir dengan yang batin dalam hal keyakinan. Nifak besar tidak terjadi pada seorang mukmin, sedangkan nifak kecil bisa terjadi dari seorang mukmin. Pada umumnya pelaku nifak besar tidak bertaubat. Seandainya pun bertobat, maka ada perbedaan terdapat tentang diterimanya taubat di hadapan hakim. Lain halnya dengan nifak kecil. Pelakunya terkadang bertaubat kepada Allah sehingga Allah menerima taubatnya. Summum bukmum umyun fahum la yarji'un. Mereka itu tuli, bisu dan buta. Maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Dan tidaklah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau 2 kali setiap tahun. Kemudian mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran. Nah, ini adalah ciri-ciri nifak. Bagaimana mengalahkan hawa nafsu? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Dan hendaklah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan dari belakang mereka keturunan yang lemah, khafu alaihim, mereka takut atas mereka. Fal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadid. Oleh karena itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Nah, ini ada nih dalam surat An-Nisa ayat 9. Lalu kita akan beralih pada tazkiyatun nafs, yaitu tentang konsep bagaimana mengalahkan hawa nafsu. Ketahuilah bahwa seluruh penyakit hati berasal dari nafsu. Rasulullah SAW bersabda dalam khutbahnya, ia bersabda, segala puji bagi Allah, kita memohon pertolongan
petunjuk dan ampunannya. Kita berlindung kepada Allah dan kejahatan-kejahatan nafsu kita dan keburukan-keburukan perbuatan kita. Berdasarkan hadis di atas, Rasulullah SAW berlindung dari kejahatan nafsu secara umum, dari berbagai perbuatan yang lahir darinya, dan dari kejahatan yang muncul sebagai akibat darinya. Karena itu, dalamnya terdapat dua aspek pemaknaan. Pertama, masalah penyandaraan sesuatu kepada jenisnya, yaitu aku berlindung kepadamu ya Allah dari jenis perbuatanku. Kedua, maksudnya adalah siksaan-siksaan atas perbuatan yang merusak pelakunya. Pada pengertian pertama, berarti melindungi dari nafsu dan perbuatan. Pada pengertian kedua, berarti berlindung dari siksaan dan sebab-sebab yang ditimbulkan oleh perilakunya. Perbuatan buruk termasuk kepada kejahatan nafsu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah pengertiannya keburukan menimpa karena balasan perbuatan atau karena perbuatan yang buruk? Yang kuat adalah pengertian pertama, karena berlindung dari perbuatan buruk. Setelah perbuatan buruk dilakukan, tidak lain adalah memohon perlindungan dari balasan dan konsekuensinya. Jika tidak, tentu tidak mungkin sesuatu yang sudah terjadi kemudian bisa dihilangkan wujudnya. Orang-orang yang menuju jalan Allah dengan berbagai perbedaan jalan dan cara bersepakat bahwa nafsu adalah pemutus terhubungnya hati dengan Allah. Dia tidak akan menyambungkan hati seorang hamba kepadanya kecuali setelah nafsu itu diredam. Kita nggak bisa menghilangkan nafsu karena itu tidak kodrat. Karena dengan nafsu lah kita bisa memiliki tempat tinggal. Kita tergerak hati untuk membuat rumah, sehingga kita bisa tinggal di dalamnya. Pertanyaan, apakah mungkin nafsu itu bisa dihilangkan? Kalau gitu, Anda tidak usah jadi manusia. Dari sini, manusia dibagi atas dua macam. Pertama, orang yang dikalahkan nafsu, lalu tunduk pada perintah-perintah nafsunya. Kedua, orang yang bisa mengalahkan dan memaksa nafsunya untuk tunduk. Sebagian orang yang arif berkata, perjalanan para pencari at-talibin berakhir dengan mengalahkan nafsu. Siapa yang mengalahkan nafsunya, maka dia telah sukses dan berhasil. Sebaliknya, siapa yang dikalahkan oleh nafsunya, maka dia akan merugi. Nah, ini semoga kita tidak mengikuti jejak nafsu. Semoga kita diberikan perlindungan oleh Allah untuk melindungi nafsu kita. Nafsu ini menyeru kepada kedurhakaan dan mengutamakan keduniawian. Sedangkan Tuhan menyeru hambanya agar takut kepadanya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsu. Hati di antara dua penyuruh itu terkadang condong kepada penyuruh ini dan terkadang pula condong kepada penyuruh yang lain. Inilah tempat ujian dan cobaan. Allah telah mengelompokkan nafsu dalam Al-Quran menjadi 3 bagian. Yang pertama, mutma'innah, al-amarah bil al-suq, dan nafsu lawamah. 3 konsep tadi nih. Di sini kita akan hendak menekankan pengobatan penyakit hati dengan menguasai nafsu al-amarah bil al-suq. Untuk itu terdapat 2 jenis pengobatan. Pertama, senantiasa melakukan muhasabah atau introspeksi atas nafsu. Kedua, selalu menyangkal nafsu karena kehancuran hati terjadi karena meremehkan masalah muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu adalah introspeksi diri tentang apa yang sudah dilakukan selama seharian penuh. Itu introspeksi itu. Medical hadis dari Uqbah bin Amir, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian memaksa orang yang tengah sakit di antara kalian untuk memakan makanan, karena hakikatnya Allah lah yang akan memberikan makan dan minum pada mereka. Mengobati orang sakit dengan tidak memaksanya untuk makan dan minum, menurut dokter, alangkah besar manfaat dan hikmah yang terkandung dalam peraturan Nabi tersebut.
Di lain pihak, tim hukum Jokowi Maruf mengaku siap menyandang semua tuntutan kecurangan. Inilah laporan utama. Adanya kejutan di MK. Shadaqallahul azim wa sadaqal mursalin. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalqi nuran wa azim li nuran. Ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hatiku, cahaya di dalam pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di hadapanku, cahaya di belakangku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, dan besarkanlah cahaya bagiku. Amin, amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim wa sadaqal mursalin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffa'na ma'al abrar rabbana wa atina ma wa adtana ala rusulika wa la tukhrijna yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma rabb hadhihi al-da'wati was-salatul Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.